Ini adalah kisahku. Kisah tentang cinta. Cinta yang terlalu rumit. Cinta terlarang yang seharusnya tak pernah ada. Namaku Siska Amelia. Usiaku 28 tahun. Aku bekerja sebagai marketing eksekutif di salah satu perusahaan multinasional. Aku sendiri sudah menikah dengan Budi. Bahkan kami sudah menikah selama 5 tahun. Budi adalah cinta pertama yang ku kenal semasa kuliah. Kini dia bekerja sebagai seorang guru SMA. Kehidupan pernikahan kami seperti kapal yang berlayar tanpa angin. Tidak tenggelam memang, tapi juga tidak bergerak kemana-mana. Pagi itu di hari Senin pertama di bulan September, hidupku berubah total. Email dari HRD mengumumkan pergantian direksi. CEO kami yang lama pensiun, kemudian digantikan oleh Daniel Wijaya. Dia adalah lulusan Harvard Business School yang baru saja pulang dari New York. CEO baru itu berusia 38 tahun. Siska, sudah lihat foto CEO baru? Ratna, rekan kerjaku, penuh penasaran sambil menunjukkan layar ponselnya. Saat itulah aku melihat Daniel untuk pertama kali. Foto profesionalnya terpampang di LinkedIn. Pria dengan rahang tegas, mata hazel yang tajam, namun menyimpan kehangatan di sana. Juga senyum miring yang, oh my god, senyum itu pastinya bisa membuat wanita terpesona. Ganteng banget kan? Ratna tersenyum cekikikan. Masih single loh. Aku hanya tersenyum, mencoba mengabaikan debaran aneh di dadaku. Aku mengatakan pada diriku sendiri, aku meyakinkan diri, aku wanita yang bersuami. Tapi mata tidak bisa dibohongi. Pria itu berbahaya. Di suatu Rabu pagi, town hall meeting, seluruh karyawan berkumpul di auditorium untuk perkenalan CEO baru. Aku duduk diam di barisan tengah, dengan notebook di pangkuanku dan pena di tangan. Ya, tipikal good employee. Lalu dia masuk. Harus kuakui, Daniel Wijaya in person ternyata jauh lebih overwhelming. Bayangkan saja, dengan tinggi sekitar 185 cm, tubuh profesional yang terbentuk sempurna dalam balutan jas navy blue yang pasti dengan brand designer. Bahkan cara dia berjalan yang penuh percaya diri kelihatan powerful, tanpa arogansi memang, dan pastinya tidak mengintimidasi. Good morning everyone. Suara Daniel terdengar dalam dengan aksen Amerikanya. I'm Daniel and I'm excited to be part of this family. Family.
Cara dia mengucapkannya dengan senyum tulus membuat seluruh auditorium mencair, termasuk diriku. Presentasinya brilian, visi-visi yang terlihat jelas, strategi yang solid, tapi tetap disampaikan dengan humble dan humor dengan takaran yang pas. Sesekali matanya menyapu auditorium, dan entah ini hanya perasaanku atau aku hanya merasa bahwa beberapa kali tatapan mata kami bertemu. Marketing team, please stay after this. I'd like to have a quick introduction, kata Daniel di akhir sesi. Jantungku berdebar. Bayangkan, kami hanya berlima di divisi marketing. Ini akan jadi interaksi pertama kami. So, you must be the brilliant minds behind our campaigns. Saat tiba dia berjabat tangan denganku. Aku berusaha secara profesional mengendalikan perasaanku. Siska Amelia, sir. Senior Marketing Executive. Tangannya hangat, genggamannya terasa firm tapi gentle, dan dia menahan jabatan itu sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Siska, beautiful name. Indonesian? Yes sir, Japanese actually. Please call me Daniel. Sir makes me feel old. Sial. Dia tersenyum lagi. Well, I've read your portfolio. The campaign for millennial market is brilliant. Thank you. I'm sorry, Daniel. I'd love to hear more about your ideas. Perhaps over coffee sometimes? Jantungku kembali dak-dikduk. Itu profesional kan? Diskusi kerja kan? Tapi kenapa cara dia menatapku terasa seperti ada sesuatu yang berlebihan, ada sesuatu yang berbeda. Entahlah. Minggu demi minggu pun berlalu. Daniel memang benar-benar hands-on leader. Dia sering turun langsung ke setiap divisi, ikut brainstorming, bahkan makan siang di kantin karyawan. Tapi entah kenapa, rasanya dia paling sering mampir ke marketing. Siska, bisa ke ruanganku? Ada campaign yang mau kudiskusikan. Ini sudah ketiga kalinya minggu ini. Rekan-rekanku seperti Ratna mulai menggodaku. Tapi aku selalu berkata bahwa ini purely professional. Meski dalam hatiku, dalam benakku, dan dalam otakku, aku sendiri bertanya-tanya, benarkah ini purely professional? Ruangan Daniel di lantai 20. Ruangan modern minimalis dengan view menghadap Jakarta skyline. Dia berdiri membelakangi, sambil menatap keluar jendela. Jasnya sudah ditanggalkan, hanya tersisa kemeja putih dengan lengan yang digulung, memperlihatkan lengannya yang kekar. Come in, Siska. Door close, please. Kita akan diskusi strategi confidential. Aku menutup pintu dengan jantung yang berdebar. Entah kenapa, ruangan tiba-tiba terasa lebih intim. Duduklah. Pikiranku berkelahi. Apakah dia red flag? Atau aku yang terlalu paranoid? Dia duduk di seberangku. Jarak yang bisa dibilang profesional. Tapi kenapa terasa terlalu dekat bagiku?
Well, Siska, I'll be honest. You are one of the most talented marketer I've ever met. Thank you, Daniel. I appreciate. Sebelum aku selesai mengucapkan kata-kataku, Daniel kembali memotong pembicaraanku. But that's not why I keep calling you here. Mata Hazelnya langsung menatap ke mataku. Daniel, I know this is inappropriate. I know you're married. Tapi ada sesuatu tentangmu yang I can't get you out of my mind, Siska. Begitu mendengar kata-kata itu, harusnya aku bangkit dan pergi. Seharusnya aku marah. Tapi yang kulakukan hanya terdiam, seolah terhipnotis oleh tatapannya. Tell me to stop. Tell me this is wrong and I'll never mention it again. Mulutku terbuka, tapi entah kenapa tidak ada kata yang bisa keluar. Aku yakin itu karena deep down inside my heart, aku juga tidak ingin dia berhenti. Your husband, is he good to you? Pertanyaan Daniel itu cukup menohok. Dia memang baik, tapi aku bahkan tak tahu lagi kapan terakhir kali dia bisa membuatku merasa seperti ini. Merasakan kembali desire, merasa spesial, merasa diinginkan. Tapi kalimat berikutnya yang bisa kuucapkan hanyalah, Daniel, we can't or want. Tangannya bergerak hampir menyentuh tanganku di sofa. Tapi sejenak kemudian terhenti. Daniel melanjutkan kata-katanya. I see it in your eyes, Siska. The loneliness, the yearning for something more. Air mataku hampir saja jatuh. Aku tak tahu bagaimana dia bisa membacaku, bisa membaca pikiranku seperti layaknya sebuah buku yang terbuka. Kamis malam 2 minggu kemudian, aku harus lembur untuk presentasi besok. Kala itu aku hanya sendirian di kantor yang sepi. Budi juga sudah mengirimiku pesan untuk tidak usah menunggunya, karena akan ada rapat MGMP sampai malam. Tiba-tiba saja sebuah pesan dari Daniel masuk. Still here? Yeah, presentation tomorrow. Mind if I join? I'm still in the office too. Saat dia mengirim pesan itu, harusnya aku bilang tidak. Harusnya aku pulang. Tapi entah kenapa jari-jariku justru mengetik coffee maker is on. 5 menit kemudian Daniel muncul. Dia tiba dengan gayanya yang casual, dengan jeans dan handy shirt yang menekuk tubuhnya dengan sempurna. Shit, this is dangerous. Itulah kata-kata yang muncul pertama kali di otakku begitu melihat Daniel. Let me help. Dia langsung duduk sebelahku. Terlalu dekat. Parfumnya, parfum Tom Ford Noir yang memabukkan. Kami bekerja dalam diam, tapi tensi di udara hampir bisa menyesakkan tenggorokanku. Sesekali tangannya menyentuh tanganku saat menunjuk laptop. Sesekali juga bahunya bersentuhan dengan bahuku. Siska, aku menoleh. Saat itu
Wajah Daniel hanya beberapa inci dari wajahku. Mata Hazelnya yang gelap menunjukkan ada sesuatu. Ada gelora yang tidak bisa disembunyikan lagi. We should stop. Should we? Dia bicara sambil mengusap pipiku lembut. Then tell me you don't feel this. Tell me you don't want this. I'm married. Suaraku bergetar saat aku berkata pada Daniel. Yeah, you are married to a man who doesn't see you. Man who doesn't appreciate you. Ibu jari Daniel mengusap bibirku. When was the last time he made you feel beautiful, desired, or loved? Saat dia mengatakan kata-kata itu, pertahananku runtuh seketika. Air mataku berjatuhan. Daniel, let me worship you, Siska. Let me show you how you should be loved. Dan di kantor yang sepi itu, dengan Jakarta Like sebagai saksi, aku membiarkan tembok pertahananku hancur. Kubiarkan bibirnya menyentuh bibirku. At first, it's just a gentle movement. Lalu kemudian semuanya berubah dengan passion yang membakar semua logika dan moral. Tangannya menyentuh rambutku, tubuhku, menyentuh tubuhnya, dan untuk pertama kalinya dalam tahun-tahun terakhir, aku merasa kembali hidup. Wrong? Absolutely. But in that moment, nothing else mattered except his touch, his kiss, his whisper promises against my skin. Kejadian itu memang sudah terjadi 2 bulan yang lalu. Dan sejak itu, hidupku adalah roller coaster antara ekstasi dan guilt. Daniel tidak main-main dengan perasaannya. Bunga di mejaku setiap Senin dengan nota kriptik yang hanya kami mengerti. Late night message yang membuat pipiku panas. Belum lagi stalling moments di ruangannya dengan tirai yang tertutup. Mungkin bisik Daniel suatu sore setelah another passionate encounter between us. Probably, Siska, probably. It's not that simple, Daniel, isn't it? I love you, you love me. What is complicated about that? Everything is complicated. Begitu pulang ke rumah, aku melihat Budi di sofa sedang berkutat dengan koreksi ujian murid-muridnya. Kacamatanya melorot di hidung, kaos oblong dan celana pendek. Ya, itulah outfit hari-hari pria baik yang kunikahi dengan penuh cinta 5 tahun yang lalu. Gimana kerja hari ini, sayang? Biasa aja. Dan dia kembali berkutat dengan tugas-tugasnya. Suamiku tidak menyadari lipstikku yang sudah pudar, tidak mencium parfum asing di tubuhku, tidak juga melihat love bites yang kututupi dengan concealer. Atau mungkin dia memilih tidak melihat. Malam-malam berikutnya saat aku terbaring di sampingnya, pikiranku selalu saja melayang pada Daniel, pada sentuhannya, ciumannya, dan caranya membuatku merasa kembali hidup. Ponselku ku silent, tapi aku tahu ada pesan yang menunggu. Ada pesan penuh dengan kata-kata manis, rayuan, promises of forever.
Aku merasa terjebak di antara dua dunia. Antara suamiku yang memberikan stability tapi tidak lagi passion, dan bosku yang menawarkan excitement tapi dengan harga yang mungkin terlalu mahal. Entah sampai kapan ini bisa berlanjut. Sampai kapan aku bisa hidup dalam dualitas ini. Tiba-tiba, Siska, Budi memanggilku. Kamu bangun? Sudah mau tidur? Iya, bentar lagi. Aku menutup mata mencoba untuk tidur. Tapi yang bisa kulihat adalah mata Hazel dari Daniel yang membakar jiwaku. Ya, Daniel. Nama yang akan selamanya mengubah arti dari kata love dan guilt dalam hidupku. Tomorrow, I'll see him again, and the dance continues.